this computer. Nah, hari ini kita kemarin udah enter data ceritanya. Ya, walaupun cuma entry berapa? 4 ya. Entry 4 sama lanjutan gitunya, apa variabel-variabelnya. Kemudian kita sudah merging, sudah ngepack, sudah bikin password, sudah bisa ngirim gitu ya. Ngirim file. Yang ingat nggak? 2 minggu lalu soalnya nih, minggu kemarin kan nggak. Oke. Nah, oh iya, minggu lalu tuh saya kan dadakan minta ke siapa? Dalila buat kelas ya. Anak-anak ngiranya libur gitu kan. Ada kelas. Karena kan hari Minggunya tuh anak saya sunat, Minggu sore di Sasar. Nah, saya kira kayak anak-anak lain kan habis sunat ya tiduran gitu ya. Sakitan gitu, maunya dikipasin, nggak mau pakai celana. Taunya hari Seninnya udah loncat-loncatan. Kata saya, ini mendingan saya ngajar. Ya gitu, makanya saya bilang, Dalila, saya bisa ngajar deh gitu. Saya WhatsApp, ya Bu, tapi anak-anaknya kiranya libur gitu kan. Oh ya udahlah, udah pada siap-siap libur. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi dia tuh nangisnya cuman pas cebok. Ya, kalau pipis nangis. Habis itu lupa. Akhirnya kemarin ada insiden kejepret pembatas jok mobil. Jadi dia kan kalau di mobil saya tuh, saya mau cerita dulu nggak apa-apa ya. Visual dashboard. Jadi visual dashboard ini adalah fitur yang bisa kita pakai untuk menganalisis data. Nah, analisis data di AppInfo tuh enak. Kalau di SPSS gitu, atau di Stata kan, dia ya hitam putih garis-garis gitu ya. Ini kan kalau di AppInfo dia colorful. Kurvanya colorful. Lalu belum kelihatan Mega, karena mungkin kamu share screen-nya bukan yang ini. Bukan yang all screen. Oke. Nah ya. Nah, ini visual dashboard-nya sama tampilannya kayak kanvas gini. Tapi kalau di AppInfo nanti kita walaupun sudah kita apa namanya melakukan analisis. Nah, analisisnya itu masih bisa diedit-edit gitu. Jadi kita mau sortir by apa, sortir by apa. Jadi nanti kita mau pakai gadget di dashboard, terus bikin filter, bikin variabel baru, bisa pakai data yang sudah ada sama pakai conditional logic sama, dan yang terakhir kita mau save outputnya sama seperti dengan yang ada di SPSS atau di Stata. Kalau di Stata simpennya di di awal, di SPSS simpennya di akhir. Nah, di atas ini namanya header ya, yang ada gambar apanya nih? Synchronize, gambar buku-buku open, gambar disket. Kamu tuh disket, zaman kamu masih pakai disket nggak sih sekolah dulu? Nggak ya? Zaman saya pakai disket. Ini gambar disket nih. Terus gambar formula, ada gambar semacam corong. Ini buat fitur filternya. Ini namanya dashboardnya, kemudian atau the headernya, kemudian di tengahnya kanvas, di bawahnya ada status bar, ya, gadget sama dengan 0, di bawah kiri bawah itu status bar. Kalau kita belum analisa apa-apa, gadgetnya 0 ya, karena belum ada gadget sama sekali. Nah, gadget di sini bukan gadget device ya, handphone atau apa gitu ya. Gadget ini adalah satu fitur yang kita pakai misalnya kita mau analisis pakai table, atau kita analisis pakai histogram, atau kita analisis pakai apa namanya pie chart misalnya. Itu gadget, itu termasuk dari gadgetnya AppInfo. Itu. Nah, kemudian gadget itu ada berbagai macam, ada frekuensi, ada line list, ada buat nilai rata-rata, ada bisa bikin tabel 2x2 juga. Nah, coba kamu klik kanan deh.
Oh, set data source dulu ya. Kita set data source dulu. Ntar, bisa linear, bisa regresi linear, bisa regresi logistik, bisa analisis case control. Ya, jadi banyak. Pertama, kita mau buka data, caranya adalah set data source. Set data source itu adanya di bagian yang seperti tumpukan koin, atau tadi klik kanan bisa. Kemudian yang mau kita buka adalah file yang salmonellosis.prj. Kita browse aja langsung. Nah, database type-nya epinfo 7 project. Dia nggak bisa buka file lain. Maksudnya kalau kamu input data, misalnya ya, nginput data pakai SPSS, berarti mesti simpen. Oh, saya nginputnya di SPSS, tapi saya nganalisisnya mau di epinfo misalnya. Maka kamu mesti save as dulu ke, formatnya epinfo. Nah, itu, salmonellosis.prj. Open. Yang final. Ya, kemudian oke. Kecepatan nggak? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di atas. Ini records-nya ada 311. Kayaknya yang kemarin belum dihapus ya? Yang tambahan. Kayaknya iya, Miss. Kemarin saya soalnya sempat bikin modul buat nambahin. Belum dihapus kayaknya. Oke. Ya nggak apa-apa. Nah, kemudian harusnya kan 309, tapi nggak apa-apa. Paling nanti angka-angkanya beda dikit ya. Nah, sekarang kita mau membuat distribusi frekuensi pakai visual dashboard ini dengan table biasa misalnya. Nah, caranya itu di bagian kanvas kita klik kanan. Nah, klik kanannya juga sama kayak bikin kuesioner. Kamu klik kanan di mana, ntar dia akan nongolnya di situ. Walaupun nanti bisa ditarik-tarik gitu. Jadi setting aja mau munculinnya di mana. Nah, kemudian add analysis gadget. Coba yang bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jenis analisis apa aja yang bisa dibuat di visual dashboard-nya epinfo. Yang pertama ada line list. Ya, line list. Udah belajar di investigasi wabah bikin line listing? Enggak. Line listing ini biasanya pakai di investigasi wabah, penyelidikan epidemiologi gitu ya. Kemudian rates, kemudian ada frekuensi ini percentage gitu. Kemudian word cloud, bisa bikin word cloud juga kalau misalnya kasusnya sedikit ya. Lalu combine frekuensi, apa bedanya frekuensi dengan combine frekuensi? Kalau frekuensi itu hanya satu variabel aja, kalau combine frekuensi nanti bisa distratifikasi, nanti kita lihat bedanya. Kemudian M kali N atau tabel 2 kali 2 seperti chi-square. Lalu ada match pair case control. Di sini dia langsung tabelnya tabel case control, jadi kita nggak perlu setting percentage-nya harus ke row atau ke kolom gitu ya. Kan beda ya kalau kamu analisis dengan desain cross-sectional dengan case control atau cohort dengan case control, itu akan beda percentage-nya. Persentase kasusnya kalau cross-sectional dia kan ke kanan ya, pajanannya yang di percentage. Kalau misalnya case control, persentasenya ke bawah. Oke, jadi beda. Dari kasusnya berapa persen, kontrolnya berapa persen. Kemudian, means buat uji T, biasanya nilai rata-rata, duplicate list, ini buat memunculkan dan menghilangkan kalau ada list yang duplikasi. Lalu ada chart, coba kita lihat chartnya. Digeser ke ini Mega. Nah, chartnya ada kolom chart, ada line chart, ada area chart, ada pie chart, ya, kemudian ada aberration detection chart, ada Pareto, ada scatter, ada epic curve. Jadi lengkap sekali. Dan di bawahnya ada advanced statistic. Coba. Advanced statistic ini yang
analisis dengan level kompleks, bivariat sampai multivariat analisis, regresi linear, kemudian logistik, kompleks sampel frequencies, kompleks sampel mean, sama kompleks sampel tables, gitu. Jadi, lumayan lengkap ya, lumayan lengkap, fitur analisis data di sini. Nah, sekarang kita mau coba dari yang paling basic, bikin line list yang atas. Line list-nya diklik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita tinggal milih variabelnya apa yang mau di line list. Dipilih pakai kontrol sama klik ya. Variabel umur, age, dia biasa ordernya by alfabet, jadi nggak usah bingung nyarinya. Lalu county, kita mau melihat line list-nya si kasus atau responden ini berdasarkan umur, county, Nah, setelah county itu regional ya. Lalu tanggal lahir, date of birth, DOB, lalu gender, lalu il-nya, dia sakit atau enggaknya. Sama kita mau lihat misalnya dia makanannya apa aja, picnic food eaten. P. Kurang atas. Oh, grup. Sorry, di grup, dia adanya di grup. Grouping tuh kalau nggak salah di bawah. Grouping. Nah, picnic food eaten, yang eaten. Oke, tar dulu. Oke, kemudian masuk ke grouping and sorting sebelah kiri. Kan ini variabel, kita milih variabel. Sebelah kiri ada grouping and sorting. Nah, grup belum diklik. Kontrolnya boleh dilepas, Miss. Udah, lepas aja. Udah lepas. Oke, dia nggak akan hilang. Grouping and sortingnya diklik. Nah, di sini kita bisa bikin line list. Line list itu semacam tabel ya, teman-teman. Nah, bisa di group, bisa di sort berdasarkan apa. Nah, metodenya ascending. Ya, ascending itu artinya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, kalau descending itu dari yang frekuensinya paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, bisa diklik aja metodenya ada berapa macam sih. Kalau bikin line list itu sama table tuh bedanya, masa di investigasi wabah nggak diajarin line list? Oke. Nah, line listing itu kita nggak, kalau misalnya investigasi wabah keracunan makanan, kita ngelis dia makan apa aja, kita sort. Paling banyak tuh orang makan apa, gitu. Kalau misalnya mau sorting gejala, paling banyak ini gejalanya apa, gitu. Itu di sort dari atas ke bawah. Nah, ini ya, metodenya ascending, descending. Kita pakainya tetap yang ascending aja. Kemudian available variable box-nya, yang itu kita pilih age. Kita mau sort by age. Nah, kemudian sort by age ya, lalu di oke. Di oke aja. Dewi baru masuk. Nah, di sini adalah, coba lihat ke bawah. Ini kan 50 row aja yang kelihatan ya. Nanti kita bisa setting. Kita bisa setting row-nya kelihatan semua atau hanya 50 gitu. Nah, digeser ke kanan. Enggak, bukan maksudnya yang itu, yang bawahnya. Iya, nggak apa-apa juga kalau mau diketahui. Geser kanan terus. Nah, ini adalah variabel-variabel jenis makanan yang dimakan oleh mereka yang hadir pada saat acara itu ya. Caesar salad, garden salad, geser lagi ke kiri. Oke. Nah, kemudian ini bentuknya line list. Ya, ini jadi individual. Kalau tabel biasa kan tabel kumulasi frekuensi ya. Kalau ini individual di line list seperti ini.
Kemudian kita mau melihat, laptop saya error sebentar. Mau lihat settingan displaynya, misalnya kan ini cuma 50 ya, kita mau lihat sampai 200. Nah, teman-teman tuh bisa klik gambar setting yang ada di atas yang warna ungu di bagian line list. Coba diklik Mega. Nah, ada bagian display. Jadi gini, oh Miss tadi saya salah gitu ya. Kan kalau di SPSS tuh ngulang ya. Kalau salah ya. Ada yang lupa diklik ngulang kan. Nah, kalau ini kita tinggal setting ulang aja. Apa sih yang ketinggalan tadi gitu. Atau apa yang mau diubah. Nah, ini ada bagian display diklik. Kemudian, nah, di sini ada maximum rows to display di bawahnya. Nah, itu kita ganti menjadi 200. Kemudian di oke. Coba di scroll ke bawah. Udah sampai 200 belum? Udah ya. Jadi ini. Jadi kalau misalnya kita hanya mau menampilkan variabel-variabel tertentu, siapa yang ketinggalan? Mara sama Sofian, Miss. Oke, saya tunggu. Yang mana tadi yang ketinggalannya yang mana? Ketinggalannya di mana tadi? Yang awal masuk line list, Miss. Awal masuk ke line list, kemudian berarti belum muncul. Line listnya belum muncul. Sudah seperti ini belum, Sofian? Yang tadi apa masih 50 row? Masih 50 row, Miss. Masih 50 row, klik di setting, Sofian. Bantuin Mega. Klik di setting. Setting yang adanya di atas. Kemudian bagian display. Display ini tampilan ya. Nah, kemudian di bagian max rows to display bagian bawah sebelah kiri. Itu ada kolom angka yang bisa kita edit, kita ganti. Kamu mau menampilkan berapa sampel di dalam line list kamu. Ya, 200 contohnya. Atau kalau mau semuanya 309 gitu ya. Ini dibuat 200 saja sebagai latihan. Kemudian di oke. Supaya tampilannya jadi 200. Gitu. Nah, kan kalau output SPSS itu sama Stata, makin banyak kita menganalisis, makin scroll ke bawah panjang ya. Nah, kalau Epinfo ini kamu lihat ada tabel, ada gambar panah di sebagian setting, kita bisa minimize. Coba. Nah, ringkas gitu ya. Tetapi, kalau misalnya kita mau print out, atau kita mau save, kalau di save dalam bentuk outputnya sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita print out, ini harus dijembreng dulu semua, harus dibuka dulu. Gitu. Harus dibuka dulu semua, baru bisa ke print out. Kalau di minimize semua, saat di print out, munculnya hanya judulnya doang. Hanya bentuk minimize-nya aja. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa nge-sending line list ini, kita bisa ngirim ke program lain. Ya, misalnya bisa di save as ke Excel, bisa ke apa namanya, printable browser gitu ya, di save as PDF, ini juga bisa. Jadi, di bagian line list itu diklik kanan aja. Coba bisa nggak muncul di situ kalau klik kanan. Nah, di sini ada copy list data to clipboard. Ini langsung semuanya ke copy.
Terus kamu mau paste di mana bisa. Tuh, coba diklik, masih klik kanan. Saya kasih tahu bedanya apa. Nah, copy list data to web browser. Ini nanti akan kebuka browser bawaan laptop masing-masing. Atau send list data to Excel. Ini langsung ke save as ke Excel. Ya, jadi misalnya kita ke Excel aja deh. Send list data to Excel. Seperti yang waktu itu kita pernah kayak gini. Bedanya kalau line listing yang ada di fitur enter data itu, kita nggak bisa sortir variabel ya. Semua variabel muncul kan. Nah, kalau line list yang ada di sini, di visual dashboard, itu kita bisa memilih variabel apa saja yang akan kita input atau yang akan kita share ke dalam Excel. Coba ke bawah deh, di scroll ke bawah deh. Ini sampai nggak ke 311. Tapi H-nya semuanya hanya 200 ya kan, tadi displaynya hanya 200. H-nya semuanya hilang ya. Nggak semua ada H ya. Umurnya nggak ada ya. Oke. Kemudian kita mau menganalisis pakai table frekuensi. Balik lagi ke visual dashboard. Memunculkan distribusi frekuensi seperti apa. Di minimize boleh. Miss, nanti kalau di bawahnya ada yang ada lagi ketiban nggak? Enggak, aku nggak ketiban. Dia akan geser otomatis gitu ya. Diklik kanan, kita mau cari misalnya distribusi frekuensi jenis kelamin gitu. Nah, add analysis gadget lagi. Nah, kalau kecepatan bilang ya. Nah, kemudian ada bagian frekuensi. Nah, bagian frekuensi ini kita bisa pilih, misalnya kita mau analisis distribusi jenis kelamin, berarti gender ya. Gender. Nah, ini yang sederhana, jenis frekuensi yang sederhana. G. Ya. Oke. Ya, oke. Nah, kayak gini tampilannya. Ya. Tampilannya kayak gini, terlihat kalau angkanya rada beda, misalnya kamu sampelnya 309, berarti yang sama Mega beda gitu, nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak usah memperhatikan angkanya. Nah, female dan male. Ini ada percentage sama cumulative percent. Sama dengan di SPSS ya. Yang dipakai persen melihat perempuannya di sini 44%, laki-lakinya adalah 56%. Kalau dibulatkan ya. Jadi totalnya ada 311. Kalau yang punyanya Mega. Nah, lalu kita bisa setting lagi dari jenis kelamin ini. Kita mau sortir banyakan mana sih antara laki-laki dan perempuan yang sakit, misalnya ya. Nah, tinggal diklik di kolom setting. Di kolom setting kemudian ada bagian grouping and sorting. Di situ kita bisa sort by IL misalnya, karena kita mau lihat status sakitnya. Nah, stratify by itu distratifikasi by statusnya. Kemudian kita kalau sorting methodnya itu mau sort high to low bisa. Tapi kalau nggak di sort high to low juga nggak apa-apa. Jadi kita lewati aja. Jadi urutannya ya terserah. Pokoknya male-nya di atas gitu ya. Lalu di oke. Nah, ini sudah dipisah. Tabelnya jadi ada 2 ya. Laki-laki perempuan, tapi kita pisah. Yang sakit sama yang enggak. Kayak gini. Yang sakit sama yang enggak. Cuman bukan bentuk 2 kali 2. Kita misahin gitu. Kita pengen tahu yang sakit sama yang enggak. Yang laki-laki pada kelompok yang sakit dulu deh. Coba saya mau ada yang baca dong. Siapa nih? Vidara coba baca. Vidara enggak on kameranya kenapa?
Coba dibaca tabelnya, Fijdara. Ya, Miss. Iya, tabelnya dibaca. Pada yang mengalami sakit pada kelompok perempuan terdapat 43,52% dan laki-laki sebesar 56,48%. Dan pada kelompok yang tidak sakit perempuan sebesar 44,83% dan laki-laki sebesar 55,17%. Oke, jadi yang pada kelompok yang sakit lebih banyak laki-laki atau perempuan? Yang sakit laki-laki, Miss, 56,48%. Yang tidak sakit? Laki-laki juga 55,17%. Kemudian kalau lihat dari perbedaan, bisa gini, ini kan kasusnya memang kita belajar mata kuliahnya SCE ya, terus saya ngajarin ini memang sebenarnya lebih cocok di investigasi wabah gitu. Ya, tapi karena Happy Info ini adalah fitur yang sangat ketat dalam antisipasi dari bias penginputan data gitu ya, human error dan lain-lain. Lalu juga analisisnya mudah, bisa dipakai di handphone, analisis datanya gitu. Jadi bisa dipakai di Happy Info, di survei cepat. Tapi kasus yang saya bahas di sini kan investigasi wabah nih. Kamu set dirimu sebagai investigator. Misalnya, ketika melihat distribusi data seperti ini, Dew, ketika melihat distribusi data seperti ini, apakah penyakit berhubungan dengan jenis kelamin atau tidak, Dew? Berhubungan. Kita nggak pakai bantuan p-value ya. Kalau distribusi data seperti ini, apakah penyakit berhubungan dengan jenis kelamin nggak? Enggak, Miss. Kenapa, Dew? Saya baru melihat distribusinya, Miss. Gimana? Soalnya apa? Baru lihat distribusinya, Miss. Melihat distribusinya gimana tuh? Jadi baru lihat persenannya doang, belum ada berhubungannya, kita belum tahu kekuatan hubungannya, Miss. Jadi belum bisa disimpulkan atau tidak ada hubungannya? Belum bisa disimpulkan. Belum bisa disimpulkan. Mala, gimana Mala menurut kamu Mala? Belum bisa disimpulkan ya, Miss. Sofyan? Mas Sofyan gimana? Ya. Halo? Kan belum ada bantuan dari Vivlia, Miss. Jadi ya kita belum bisa menyimpulkan sih, Miss, apakah gender ini bisa mempengaruhi penyakit atau tidak. Oke. Cak? Gimana, Cak? Belum. Kenapa sih seragam jawabannya? Karena Yang lain dong. Coba, gimana? Kalau menurut saya ini kalau misalnya lihat hubungan kan harus ada pembanding variabel lain gitu. Ini kan baru satu variabel gitu. Jadi belum sama penyakit lain gitu yang lebih spesifik. Oke. Nida udah mengkerut-mengkerut soal ini. Coba Nida. Kan saya lihat ekspresinya Nida tuh selalu ini menarik ya. Iya Nida. Dia berpikir keras gitu ya. Coba Nida menurut kamu gimana Nida? Apa yang bisa disimpulkan dari sini Nida? Yo, we are epidemiologists. Sometimes we are forced with the limited data to conclude gitu. Kadang kita dipaksa untuk menyimpulkan suatu masalah dari data yang terbatas sekali. Ya. Once ketika kita melihat data seperti ini investigasi wabah, penyakitnya berhubungan nggak dengan jenis kelamin? Menurut Nida gimana?
unmute dulu guys. Guys, Datonit. Unmute. Saya nggak bisa membaca mimik mulut soalnya. Gimana? Hah? Kayaknya nggak berhubungan deh, Mi. Soalnya di sini yang nggak sakit laki-laki juga banyak, yang sakit laki-laki juga banyak. Oke, tidak berhubungan. Ya, tidak. Jadi bisa disimpulkan? Bisa deh, soalnya Bisa. Cara sementara, kalau kita ngelihat kayak gini, ini kasus gitu kan. Sakit, muntah-muntah, demam, segala macam. Terus kita lihat pertama data by gender. Ini penyakitnya menyerang jenis kelamin tertentu nggak? Ada dominan di jenis kelamin tertentu nggak? Lihat, ada hubungannya nggak? Ketika kita melihat distribusinya, lihat yang sakit aja dulu, ya. Pada kelompok yang sakit, antara laki-laki dan perempuan, oke, proporsinya berbeda. Ya kan? Berbedanya sekarang signifikan nggak? Miss, kan nggak ada p-value-nya. Ya ilah, masa kita mesti analisis bivariat dulu? Nggak gitu ya, teman-teman. Coba dilihat. Proporsinya antara perempuan sama laki-laki, 56 sama 43, bedanya jauh tidak? Tidak begitu jauh. Oke? Tidak begitu jauh. Sehingga kita kalau ngomongin probability, kita bisa menyimpulkan ini lebih dari 50% kemungkinannya nggak ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Artinya nih penyakit nggak menyerang jenis kelamin tertentu, gitu. Oke? Kemudian lihat di kelompok, untuk meyakinkan kita lihat di kelompok yang nggak sakit. Ternyata antara yang sakit sama yang nggak sakit juga bedanya nggak jauh, gitu. Ya, jadi masih kayaknya ya, karena apa? Ini masih limited data, tapi kita bisa mengambil hipotesis awal gitu ya. Ya, walaupun belum bisa disimpulkan secara pasti gitu. Ini kayaknya nggak ada nggak ada perbedaan, nggak ada hubungan jenis kelamin dengan penyakitnya karena proporsinya hampir sama. Pun kalau beda gapnya nggak terlalu jauh gitu ya, hanya beda 10 dan belasan persen gitu kan. Ya, bedanya segitu. Seperti itu teman-teman, ya. Kemudian Ibu, saya mau nanya. Iya, Cak. Berarti ini belum masuk ke, ini udah masuk univariat belum sih, Bu? Ini kan udah ada Ini univariat. Iya, univariat, univariat. Cak. Berarti kalau univariat kan belum bisa lihat hubungan, baru gambaran gitu. Ya iya, ini kan gambaran nih, Cak. Gini, iya, ini gambaran enggak, saya mau memberitahu gitu bahwa kita ketika menyelidiki suatu kasus gitu ya atau permasalahan kesehatan ini kan case-nya adalah kasus salmonellosis gitu. Nah, dari kasus salmonellosis ini pas kita lihat ada data, oh berdasarkan jenis kelamin. Kita pengen tahu nih, ada beda nggak sih? Ya, ada bedanya nggak sih antara laki-laki sama perempuan yang sakit gitu. Nah, kita bisa melihat dari perbedaan proporsi. Gitu. Pun sebenarnya prinsipnya chi-square, kalau kita mau bivariat gitu ya pakai chi-square, itu kan beda proporsi, Cak. Yang sakit sama yang nggak sakit bedanya berapa, gitu kan, antara jenis kelamin, gitu. Cuman kalau di sini dipisah sama dia. Kelompok sakit di atas, kelompok nggak sakit di bawah, gitu. Tapi kita bisa lihat persentasenya. Taruhlah yang sakit, yang laki-laki yang sakit 56%, tapi yang nggak sakit juga banyak loh, 55%. Oh, bedanya dikit malah, benar nggak? Iya kan? Artinya apa? Ini nggak ada beda secara jenis kelamin, walaupun nggak ada p-value. Gitu. Ya, walaupun nggak ada p-value. Jadi ini semacam penilaian awal kita. Ya, dugaan sementara. Gitu. Oke. Jelas ya, Cak? Jelas, Bu, aman. Tadi saya pertanyaannya hubungan gitu, jadi saya bagus. Nah, iya makanya saya bilang apakah kita harus melihat p-value dulu untuk melihat hubungan gitu. Jadi memang semakin sering kita terpajan dengan data gitu, maka kemampuan analisis kita biasanya akan semakin terasa. Jadi khasnya epidemiologis itu sensitif dengan data biasanya ya. Kalau ngeliat gini, nih kita udah bisa nebak nih arahnya kemana gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian udah jelas ya, Cak ya? Sekarang kita mau menggunakan combine frekuensi.
Miss Nah, mau nanya. oh iya boleh. Ya, Maisi silakan. Ini line list saya kok isinya hilang ya, Miss? Kamu minimize kali, dimaximize lagi aja. Enggak, udah di itu maksudnya ada tabelnya, cuman datanya nggak ada, Miss. Hilang semua. Iya. Kenapa bisa begitu? Coba di-share. Dibahas belum, Mega? Kenapa nggak ada itu? Coba di setting. Bagian setting display. Some row were not display. Nah, coba display. Di bagian displaynya. Di bagian display. Coba ke bawah. Gak ada masalah. Data filter. Data filter belah kiri. Enggak, kita nggak filter itu ya. Coba dibuat ulang line listnya. Ditutup. Ditutup. Kalau mau dihapus, tinggal klik aja kolom close the gadget, remove, yes. Nah, kebuangkan dia. Hapusnya gampang ya. Add analysis gadget, line list. Tadi ada DOB, age, picnic food eaten ya. Apalagi sama il ya. Il dulu. DOB, il. Ini pada keluar masuk Zoom sinyalnya apa ya? Oh, gender juga tuh. Ya, lupa saya. Tambahin gendernya. Coba oke. Grouping and sorting mau langsung coba. Age ya? By age ya? Apa by gender tadi? Saya lupa. Ini langsung Nggak apa-apa. langsung oke. Oke. Nongol ya? Udah, kasih Miss. Dah, oke. Nah, tinggal di show-nya itu aja, apa namanya? 200. Contoh doang sih. Itu ya. Oke, sekarang kita mau pakai combine frekuensi. Apa bedanya frekuensi dengan combine frekuensi? Coba kita klik kanan. Add analysis gadget, ada bagian combine frekuensi. Nah, itu apa namanya? Yang dipilih adalah variabel yang muncul hanya variabel grouping. Ya, perbedaannya di bagian frekuensi dengan combine frekuensi adalah ini. Jadi kalau misalnya kamu bikin instrumen, misalnya pengetahuan gitu ya, kalau kita grouping menjadi grup pengetahuan, maka di bagian combine frekuensi yang muncul hanya variabel pengetahuan. Kalau ada pertanyaan tentang gender, jenis kelamin, gender sama umur dan pekerjaan misalnya, itu tidak di grouping, nggak akan muncul di combine frekuensi. Nah, kita bisa melihat tentang gejala di grup simptom. Ya, kemudian di oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini ascending ya, dari yang tertinggi ke yang terendah ya, frekuensinya. Jadi, ini bentuk line list juga sebenarnya sih. Kita bisa lihat ternyata yang paling banyak gejala yang dialami oleh pasien adalah muntah, ya, vomit. 32% dan paling sedikit adalah gejala others atau asimptomatik tak bergejala.
secara gejala yang sudah ada di list, berarti yang paling rendah adalah nausea, mual saja. Itu yang ringan gitu ya. Artinya apa? Artinya infeksi ini tergolong kategorinya apa? Dari levelnya. Level gejalanya. 32% mengalami muntah dan diare. Sedang ke berat ya. Ya, sedang ke berat gitu. Oke. Karena kan muntah dan diare itu risiko dehidrasinya tinggi ya. Apalagi terjadi dalam waktu yang singkat dan frekuensi yang tinggi gitu. Frekuensi tinggi itu artinya ya muntahnya sering, diarenya sering gitu dalam 1 hari misalnya. Nah, ini adalah bentuk combined frekuensi. Nah, LCL sama UCL ada yang tahu nggak? Definisinya apa? Kepanjangannya apa? Coba dilihat yang bagian frekuensi. Ada nggak LCL sama UCL? Yang atas tuh mega. Nah, L itu lower. Lower cumulative level sama upper cumulative level. Jadi percentage lower sama uppernya yang bersifat kumulatif tapi ya gitu ya. Jadi percentage minimum maksimum confident interval 95% tuh ya confident interval percentage-nya. Oke. Nah, jadi minimize. Diminimize. Combine frekuensinya kamu geser apa tadi kegeser sendiri? Mega. Geser sendiri, Miss. Geser sendiri. Oke, jadi gitu. Nanti kalau misalnya di maximize, dia akan nggak nimpa ya, dia akan ngasih space buat tabel yang di atasnya. Oke. Nah, kemudian di dalam sini kita bisa menghitung umur juga. Jadi kalau kemarin dari instrumennya pakai apa namanya? Duh, saya lupa. Check code. Ya, pakai check code itu kita bisa ngitung umur kan? Pakai if gitu kan ya, calculate. Nah, di sini juga bisa dikalkulate. Nah, caranya adalah define variable. Jadi di sebelah kiri, nggak apa-apa Mara. Nah, ada bagian define variable. Define variable ini buat bikin variable baru. Ya, kita bisa klik new variable. Jadi kalau di SPSS fiturnya sama seperti record into new variable. Tahu kan ya di SPSS ada record into new variable. Kalau di sini ada fitur define variable. Nah, new variable yang dipilih adalah simple assignment aja. Coba diklik with simple assignment. Nah, yang simple perhitungannya. Nah, izin ke toilet oke mana? Di bagian assign field-nya misalnya kita ketik age 2. Assign field adalah nama variabel yang baru. Pastikan nama variabel yang baru kita buat tidak sama dengan nama variabel yang sebelumnya sudah ada. Ya, kita mau menghitung umur dengan variabel baru. Kemudian different in years itu tetap. Nah, kalau misalnya di sini kamu bisa klik ini satuan unitnya, coba diklik. Different in years. Nah, kalau kita mau konversi, ini bisa. Dia akan ngitung sendiri. Ya. Different in months, different in days, different in hours, terus round a number, kalau yang desimal mau dibuletin gitu ya. Kemudian, kan kalau di SPSS mah tinggal klik aja berapa desimal. Kalau ini mesti di rounding. Kemudian convert text data to numeric data. Kemudian ada banyaklah sampai bawah ya, itu bisa pilih. Cuman karena kita ngitung umur, maka di sini difference in year. Lalu di bagian
Sudah different in year, oke, ditutup. Nah, start date-nya, tanggal, kita mau ngitung tanggalnya dari kapan sampai kapan. DOB, start date. Nah, yang akan muncul hanya variabel dalam bentuk tanggal. Jadi variabel lain enggak. End date-nya coba dipilih. Kalau di pilihan nggak ada, kita bisa ketik sendiri. Nah, end date-nya itu kita ketik aja 05/05/2012. Pakai slash, pakai garis miring. Karena kenapa tanggal 5? Tanggal 5 adalah kejadian dari gathering-nya ya. Hari gathering-nya tanggal 5 itu. Oke, kemudian kita okekan. Nah, di sini nggak akan muncul di bagian visual dashboard karena kita hanya membuat variabel baru. Ya. Jadi, nah variabel yang kita buat di dalam visual dashboard ini adalah variabel temporary. Jadi, hanya untuk kebutuhan analisis. Tidak akan muncul secara otomatis di bagian entry data yang sudah kita masukkan kemarin. Itu bedanya dengan check code yang sudah kita setting saat sebelum mengentry data di dalam kuesioner. Jadi kalau misalnya kita mau apapun yang kita otak-atik di visual dashboard, ini hanya untuk kepentingan visual dashboard aja. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau memunculkan umur rata-ratanya. Karena tadi umurnya kan masih kosong ya, teman-teman ya. Kalau kamu lihat tadi ya. Sekarang kita mau munculkan umur rata-rata. Nah, caranya pakai means gadget. Jadi, diklik kanan, kemudian means, kita pakai means, terus yang dipilih adalah variabel yang baru kita bikin, lalu H2, ya. H2, itu bukan di stratified, means of. Nah, H2 variabel baru ya, lalu kita okekan aja. Nggak ditabulasi. Nah, kamu ketik stratified tadi apa gimana? Coba di setting. Ya, Dek. Mau apa sih, Nak? Tetap digedor-gedor saya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat, kamu bisa lihat itu desimalnya banyak sekali ya, 3 digit, ya kan? Ya kan? Nah, ini bisa kita setting, coba deh di setting. Kan nggak enak banget lihat tahun ada desimalnya gitu ya, display. Coba ke bawah. Nah, desimal to display 0. Ya. Nah, ini buat min ini kamu bisa lihat yang tadi semua kecentang itu observe ya di sini adalah besar sampelnya. Total itu total tahun umurnya mereka semua 10.000 sekian tahun gitu ya. Ini totalnya. Maksudnya kalau kita analisis ya nggak butuh sih sebenarnya ini ya. Kemudian nilai rata-rata umurnya adalah 33 tahun.
variansnya 136 tahun, standar deviasinya 12 tahun, ada yang paling muda umurnya adalah 3 tahun. Ya, jadi ada anak-anak ya. Kemudian persentil 25% 24 tahun, mediannya 31 tahun, persentil 75%-nya 40 tahun, dan paling tua 66 tahun. Tapi modusnya adalah 22 tahun. Modus tuh apa? Modus tuh apa? Yang paling banyak muncul. Maksudnya? Yang umurnya paling banyak. Umur terbanyak adalah 22 tahun. Nah, ini untuk memunculkan nilai rata-rata. Jadi, semua variabel numerik bisa pakai fitur means. Gitu ya. Bisa pakai fitur means. Nah, sekarang kita mau melihat umur berdasarkan yang sakit dengan yang tidak. Ada nggak perbedaan rata-rata umur? Nah, sekarang kita mau klik gambar settingnya. Kemudian ada tulisan cross tabulate by. Itu dipilih berdasarkan status sakitnya dia. Ill. Oke. Lalu di oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Lihat. Cuman ditabulasi aja, tapi sudah muncul hasil uji T sama hasil ANOVA. Ya. Gitu. Mau melihat perbedaan umur antara mereka yang sakit dengan yang tidak sakit ini udah jadi uji T independen ya teman-teman ya. Ditabulasi aja. Nah ternyata, saya mau tanya dong, siapa yang bisa interpretasi? Safira bisa nggak interpretasi? Yang atas dulu Safira, bagian means-nya. Di-unmute dulu Safira. Iya, Miss. Saya coba ya. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa untuk umur yang tertulis, yang gimana ya? Yes, itu yang sakit kan, Miss ya? Yes itu sakit. Yes itu sakit, no itu tidak sakit. Oke. Diketahui bahwa untuk yang terkelompok sakit itu memiliki total min itu 32 dan itu dibaca semua. Yang min aja, maksudnya tabel yang pertama aja. Tabel tes ANOVA-nya nggak usah. Oke. Ulang ya, Miss ya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa untuk Epit aja kelompok baca tabel umur deg-degan ya. Bagi yang bukan epit serba aja. eh, Saya tuh kalau untuk uji kelompok skripsi paling umur demen nih. Paling demen. Coba kamu baca itu tabelnya gimana? OR-nya bacanya gimana? Itu kalau yang bukan anak epit sering saya bully. Tergantung sih pembimbingnya siapa. Tapi kan biasanya kalau ujian skripsi itu saya ngujinya ya bimbingan dosen-dosen yang memang satu ini ya. Satu pandangan gitu. Safira bisa? ya, Miss ya. Gini. Oh, bukan. Nida mah yang uji data. Berdasarkan tabel tersebut diketahui untuk kelompok umur yang terkelompok sakit diketahui nilai min-nya 32 dan yang tidak Min-nya sakit diterjemahkan dong, min. Min-nya diterjemahkan Safira. Min-nya apa interpretasinya? Ingat ya, saat interpretasi itu kita membaca tabel agar mudah dipahami orang awam. Itu ya, coba di bahasa Indonesia kan.
diketahui untuk kelompok umur yang terkelompok sakit itu memiliki rata-rata nilai 32 dan untuk yang tidak sakit memiliki nilai rata-rata 36. Nilai rata-rata 36 tahun, umur rata-ratanya. So, ada perbedaan umur nggak antara yang sakit sama yang tidak sakit? Siapa nih? Belum. Anis? Ada beda umur nggak, Nis? Yang sakit sama yang nggak sakit? Ada tapi nggak begitu jauh. Kamu boleh ngintip loh dari titesnya. Dewi gode-gode kayaknya Dewi. Mara. Kata Anis ada tapi nggak beda jauh. Mara. Mar. Halo, Miss. Kedengaran suara saya, Miss? Ada beda nggak Umur. antara yang sakit sama yang nggak sakit? Ada beda umur nggak? Ada, Miss. Apa tuh? Kenapa tuh? Lihat dari mananya bedanya? Dari P-value-nya, Miss. Value-nya berapa? Kalau di ANOVA yang 0,0040. Paling gampang mah CT ya. Kalau TTS bacanya mana? Kalau yang tites itu yang Dalila yang mana kalau TTS bacanya? Yang rata-ratanya bukan, Miss. Jadi antara yang sakit sama yang nggak sakit nggak ada bedanya. Karena rata-ratanya sama. Yang min 3,86. Oke. Seru nih ya, beda interpretasi. Oke, lihat sini. Pertama kita lihat tabel atas ya. Yang sakit dengan yang tidak sakit, yes sama no. Itu yang sakit rata-rata umurnya 32 tahun. Sedangkan yang tidak sakit rata-rata umurnya 36 tahun. Kalau kita hanya mengacu pada tabel yang atas, ada gap umur 4 tahun ya. Ini kan sudah kita bulatkan. Antara yang sakit sama yang nggak sakit, ternyata kebanyakan yang sakit itu anak muda. Benar nggak? Walaupun nggak muda-muda amat. Lebih muda dibandingkan yang tidak sakit. Yang umurnya lebih tua itu cenderung lebih tidak sakit. Kita lihat di sini. Ada bagian TTS, diff itu artinya difference. Ya, selisih. Selisih umur grup 1 dikurang grup 2. Grup 1 adalah yang sakit, grup 2 adalah yang tidak sakit. Berapa sih selisih umurnya yang sakit dengan yang tidak sakit? Nah, kamu bisa lihat ada 2 metode. Di sini ada put, ada settled white ya. Yang dilihat yang pool. Ya. Yang bagian pool itu perbedaan umur antara yang sakit sama yang nggak sakit itu adalah min 3,8. Min negatif ya, negatif 3,8. Selisihnya 3,8 tahun kalau dibulatkan menjadi 4 tahun. Oke, kelihatan ternyata ada beda umur. Benar nggak? 32 ke 36, 4 tahun benar? Benar ya, 4 tahun. Sekarang kita lihat p-value-nya. P-value untuk uji T dalam hasil ini kita bisa melihat di sini. Nah, di PR. Ya. Nah, di sini 0,004 bagian yang pooled untuk variance equal variance. Tapi di sini kebetulan yang Setter White juga sama ya, untuk variance unequal-nya itu p-value-nya sama 0,004. Artinya apa? Ada beda umur antara mereka yang sakit dengan yang tidak sakit. Jelas ya? Oke, jelas ya.
Nah, kalau di scroll down lagi, ini ANOVA. ANOVA ini kan kalau apa bedanya ANOVA sama TITES? Masih ingat? Siapa yang belum saya tanya? Hana, kondusif nggak Hana? Hana lagi di lapangan? Halo Hana, tidak menjawab. Mega, ANOVA bedanya apa sama TITES? Kalau dari variabelnya ANOVA bisa apa namanya independennya atau dependennya gitu bisa lebih dari 2. Tapi kalau dari hasil value-nya, kalau ANOVA itu kan ada hubungan. Tapi kalau misalkan yang di tes itu ada perbedaan mini doang gitu sih antara keduanya. Oke, jadi apa namanya? ANOVA itu untuk variabel yang kategorinya lebih dari 2 ya. Tapi di sini walaupun kategorinya hanya 2 dia tetap bisa keluar gitu. Sehingga kita bisa pakai TITES atau ANOVA. Dan di sini kelihatan p-value-nya sama ya. 0,004 gitu. Jadi ini alternatif saja. Nah, kalau Mann-Whitney, Mann-Whitney ini adalah pengganti dari uji T jika ketika kamu lihat distribusi umur yang sebagai apa namanya misalnya kalau umur sebagai variabel dependen itu tidak terdistribusi secara normal. Ingat uji T itu kan dependennya harus normal ya distribusinya ya. Misal kamu pakai Kolmogorov-Smirnov, maka Kolmogorovnya harus di atas 0,05 gitu kan. Nah, kalau nggak normal, kamu lihat p-value-nya dari Mann-Whitney. Ya, kamu lihat Mann-Whitney-nya, p-value-nya 0,001, artinya signifikan. Kalau kita asumsikan distribusi umurnya tidak normal, maka kita nggak bisa lihat p-value dari uji T. Tapi lihat dari Mann-Whitney-nya. Jelas ya? Non-parametrik. Kalau uji T itu uji parametrik, kalau Mann-Whitney adalah uji non-parametrik. Boleh dipakai? Boleh. Bedanya apa? Bedanya hasilnya tidak bisa digeneralisir. Gitu. Ya, hanya berlaku untuk sampel penelitian kita saja. Tidak bisa digeneralisir pada populasi sumber. Jelas ya? Gitu. Karena memang distribusi frekuensinya tidak merata. Miss, mohon maaf, Miss. Tadi saya di bagian means-nya itu kan udah disetting tapi nggak keluar tabelnya. Coba lihat. Di stop dulu, Mega. Sebentar. Coba di setting. Gini, Miss. Nah, pencet setting. Cross tabulate by. Iya. Oke. Iya, Miss. Itu Kasih, keluar. Miss. Tadi mencet apa? Keluar ya. Sip. Iya, Miss. Oke. Sampai sini ada yang tanya? Lanjut ya?
Oke. Kemudian kita mau stratifikasi pakai gender. Ya, tadi kita lihat gender nggak ada beda ya. Sekarang kita mau stratifikasi pakai gender. Di bagian min tadi, coba lihat diklik. Nih. Klik settingnya. Ada pilihan tadi stratified by. Nah, kita pilih gender di situ. G. Oke. Oke. Nah, ini akan muncul 2 tabel min, 2 tabel t-test, dan 2 tabel ANOVA. Ini kalau kita mau bedakan yang perempuan sama yang laki-laki. Jadi sebenarnya antara semua populasi ini kan ada beda nih. Ya, umur yang sakit sama yang nggak sakit tuh ada beda umur. Tapi kita mau lihat, ini hanya terjadi pada perempuan saja, atau pada laki-laki saja, atau pada keduanya. Perbedaan ini. Ya, kita analisis lagi lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat di perempuan. Saya mau minta tolong diinterpretasi, bisa nggak? Siapa namanya? Siapa yang belum? Mala, coba interpretasi Mala. Habis Mala, Maisi. Yang mana, Miss? Saya baru Kalau datang. yang merasa nggak ditunjuk-tunjuk, angkat tangan aja, Miss, saya belum, Miss, gitu ya. Saya nggak sengaja ya, maksudnya, Miss, jam mulu nih ditanya, nggak gitu, ntar ada yang ini lagi, baper. Saya nggak pernah ditanya sama Miss Cia gitu. Nah, Mala gimana, Ma? Maisi dulu deh. Yang female dulu, Maisi, interpretasi. Saya udah contohin tadi yang di atas ya. Cara baca min-nya, p-value-nya. Perempuan gimana, Maisi? Pada yang jenis kelamin perempuan, kasus yang sakit itu rata-rata usianya 33 tahun, sedangkan yang tidak sakit itu rata-rata usianya 34 tahun. Terus di sini p-value-nya itu 0,58 ya, Miss. Jadi tidak ada perbedaan. Mean difference-nya berapa? Mean difference-nya itu min 1,08. Cuma bedanya sangat tipis. Berapa? 1 tahun ya. Oke. Dari ANOVA-nya seperti apa? Dari ANOVA-nya dia p-value-nya 0,5816 juga. Berarti Artinya? tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara jenis usia rata-rata pada jenis kelamin perempuan. Oke. Tidak ada hubungan ya. Kalau misalnya yang laki-laki gimana? Mala, tadi belum jawab Mala. Yang laki-laki itu yang sakit itu lebih banyak dari usia yang 31 tahun. Terus p-value-nya daripada yang nggak sakit itu usianya 37 tahun. Terus p-value-nya itu 0,0009. Mean difference-nya min 6,06. Miss. Artinya? Perbedaannya 6 tahun. Artinya?
Ada beda nggak? Artinya ada beda, Miss. Ada beda, gimana coba? Kalimatnya yang lengkap. Ada beda. Ada beda apa? Ada beda. Sofian, dilengkapi Sofian? Malah nggak. Ini nanggung. Ayo Sofian. Miss. Dilanjutkan tadi interpretasinya malah. Ada beda. Ada beda rata-rata usia, Miss. 6 tahun yang untuk laki-laki, Miss. Ada beda nilai rata-rata, ada beda rata-rata umur, ya. Antara yang sakit dan tidak sakit pada laki-laki. Nah, saat kita stratifikasi, coba dilihat, tadi Maisi membaca yang perempuan tidak ada beda. Umurnya cuma beda setahun antara yang sakit sama yang nggak sakit. Ternyata setelah distratifikasi, yang ada beda hanya di laki-laki. Apa sih yang bisa diambil atau dilakukan dari hasil ini? Dari sudut pandang kita sebagai investigator dan tenaga kesehatan tentunya. Apa? Sisi emergensi apa yang bisa diambil? Buat melakukan tindakan. Apa yang harus dilakukan? Mana yang harus diprioritaskan? Perlu perhatian lebih pada pasien laki-laki dengan umur yang lebih tua, benar nggak? Ya? Iya kan? Yang lebih tua, yang lebih muda. Ya nggak? Karena kebanyakan yang sakit itu adalah mereka golongan muda pada laki-laki. Nah, yang tua ini, umur yang lebih tua ini ternyata tidak banyak yang tidak sakit gitu ya. Baik yang tidak sakit. Nah, itu perlu diidentifikasi juga. Kira-kira kenapa mereka tidak sakit? Nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Apakah karena dari volume makanan yang dikonsumsi? Yang tua ini nggak banyak makan. Yang banyak makan yang anak mudanya misalnya ya. Misal, semua buffet dicobain misalnya gitu. Kalau yang tua kan biasanya kadang cukup kenyang udah gitu kan. Kalau yang muda itu kayaknya enak deh, kita nyobain ya gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Buffet-buffet yang menarik itu penasaran dicobain. Oke. Nah, kemudian ada yang mau tanya nggak sampai sini? Jadi enaknya apa namanya? Visual dashboard-nya Epinfo tuh begini teman-teman ya. Kita bisa melihat sampai lebih dalam sesuai dengan kebutuhan. Mau analisisnya sampai mana gitu. Nah, sekarang kita mau pakai filter data. Kalau misalnya variabel yang mau dianalisis itu hanya daripada di stratify terus gitu, saya mau filter semua data tuh yang saya analisis cuma yang perempuan doang atau yang laki-laki doang. Nah, itu bisa. Caranya di sebelah kanan itu ada data filter. Ya, di sebelah kanan. Bukan di setting, ditutup. Bukan yang ini, data filter yang sebelah kanan. Ini yang tulisannya miring. Nah, ya. Nah, di sini diklik. Nah, data filter ini adalah kita bisa memfilter semua variabel. Ya, yang akan kita analisis hanya pada kategori tertentu. Misalnya, kita mau filter by gender. Maka, di bagian field name, kita pilih di sini gender. Kita udah tahu kayaknya nih laki-laki yang masalah misalnya ya. Terus di bagian operatornya is equal to, nah value-nya adalah male. Karena tadi berdasarkan hasil tadi bedanya di laki-laki gitu ya.
Kita misal mau analisis itunya hanya laki-laki saja. Nah, kemudian add filter. Diklik add filternya. Nah, nanti semua data yang dianalisis yang muncul hanyalah yang laki-laki. Kamu bisa lihat ada perbedaan di sebelah kiri. Di bagian combine frekuensi aja, itu N-nya aja berubah, bukan lagi 311. Ini hanya 174, bener nggak? Di atas, di data source, even di data source-nya, dia hanya membaca records yang laki-laki saja. N-nya berubah dari 311 menjadi 174. Yang perempuan udah nggak kebaca. Jadi apapun jenis analisis yang kita pakai nanti, hanya menampilkan data pada laki-laki, sehingga tidak perlu distratifikasi lagi. Maksudnya begitu. Ya, kayak gitu. Oh, saya mau fokus analisisnya di laki-laki misalnya. Itu bisa. Terus kalau filternya dihapus, boleh nggak? Ya boleh aja. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita mau filter data lagi misalnya. Kita bisa filter data lagi di bagian data filter, lalu di field name-nya kita pilih ill. Jadi filter ini bisa kombinasi ya. Kita mau milih yang statusnya sakit aja. Is equal to yang ill. Yes. Kemudian add filter. Nah, di sini kan ada pilihan dua. Ada and sama or. Saya mau menganalisis misalnya yang laki-laki dan dia sakit. Bagaimana sih? Atau apa aja sih yang dia makan misalnya ya. Nah, maka add with and. Karena kalau or itu optional. Kalau and itu gabungan. Ya. Jadi kliknya and. Add with and. Nah, maka datanya akan berubah. Data source yang di atas berkurang lagi tadi dari 174 menjadi 109. Kelihatan? Di atas. Nah, yang sebelah kiri pun sama. Hasil-hasil yang sudah dianalisis sama kita tadi, itu berubah. Hanya pada laki-laki dan hanya pada mereka yang sakit. Yang nggak sakit nggak ada di sini. Gitu ya. Yang nggak sakit nggak ada di sini. Kemudian, filter-filter ini bisa nggak dibuang? Gampang sekali buangnya. Balik lagi ke data filter. Tinggal di clear all aja. Clear all. Lalu di oke. Nah, dia akan balik lagi records-nya ke 311. Kemudian akan muncul lagi angka-angka yang sudah kita analisis sebelumnya seperti sedia kala. Oke, jelas ya? Fungsinya data filter jelas ya teman-teman ya? Oke, itu kegunaannya di Visual Dashboard. Jadi di sebelah kiri tadi ada define variable buat kita bikin variabel baru ya, yang fiturnya mirip dengan record into different variable dalam SPSS. Yang di sebelah kanan ada data filter yang kegunaannya untuk menganalisis data pada karakteristik tertentu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mau membuat tabel 2x2. Ya, seperti di chi-square. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Cukup jelas? Oke. Nah, ini kan kita kan kelasnya sampai 9.40. Mau break dulu 20 menit. Nanti jam 10 mulai lagi. Iya, Bentar, break ada dulu, telepon. Bu. Bentar. Ini masih ada 5 menit. Kita lanjut dulu ya. Sampai tabel 2x2 ya. Habis itu break. Oke. Nah, kita mau bikin tabel 2x2 sekarang.
Kita klik kanan, pilih yang M kali N, add analysis gadgetnya yang M kali N, kemudian di bagian exposure, ada exposure, ada outcome. Ya, exposure itu variabel independennya, oke. Outcome adalah variabel dependennya. So, exposure-nya misalnya kita mau melihat perbedaan antara kelompok status pekerja dengan status sakitnya. Yang sakit itu kebanyakan karyawan, apa keluarganya, apa petugas cateringnya, misalnya ya. Nah, jadi kita exposure-nya adalah attendee type. Kalau nggak salah attendee type, coba diklik. Attendee type, oke. Lalu outcome-nya selalu ill. Oke. Karena fokus kita ke yang sakit ya. Nah, oke. Oke. Di sini terlihat ada nilai chi-square langsung ya. Persentasenya kamu melihat dia ke kanan. Ya, ini cross-sectional. Oke? Paham ya bedanya arah percentage ya? Kan kalau di SPSS kan klik anu, klik ini, klik itu gitu ya. Statistik diklik, apalagi diklik gitu. Ini enggak. Begini aja. Tapi memang odds ratio-nya coba ke bawah, ini udah mentok belum? Odds ratio-nya keluar nggak? Coba ke bawah, siapa namanya Mega? Ini udah mentok ya? Udah ya, segitu doang ya. Nah, ini cross step. Karena kita nggak memunculkan, tapi kamu lihat percentage-nya itu ke kanan. Company employee ada 220 orang, 60%-nya sakit. Ya kan? Kemudian friend of employee, temannya employee, itu ada 9 orang, 55%-nya sakit. Related to employee, relasinya ya entah siapa gitu. Mungkin keluarga gitu kan. Ini ada 72 orang dan 69%-nya sakit. Dan vendor or service worker ini petugasnya ternyata ada 8 orang dan 75%-nya sakit. Ya, kamu bisa bedakan ada 2 percentage di sana. Di bagian vendor 75 sama 3,1 ya. Itu 3 ya? 3 apa 8? Di saya nggak kelihatan masa. Kecil. 3, Miss. 3 ya. Nah, itu bedanya apa? 75% adalah 75% dari seluruh pekerja. 75% dari 8. 6 dari 8. Oke? Tapi kalau 3% adalah 6 dari 309. Ya. Gitu. Itu 3%. Jelas ya? Oke. Nah, atau 6 dari 193. Tadi dulu, saya takut salah. Kita hitung. 6 dari 193. 3,1. Iya betul. 6 dari 193. 6 dari 193 yang sakit. Jadi persentasenya 2. Ya. Persentasenya 2. Yang kita pakai biasanya yang ke kanan. Nih. Lalu nilai chi-square-nya 2,7. Probabilitasnya 0,4. Di sini ada nilai p-value nggak? You share exact? Tes.
Kenapa pakai Fisher exact text? Karena ini expected Karena? sales value. Hmm? Atau karena lebih dari 2 kali 2 tabelnya. Karena tabelnya lebih dari 2 kali 2. Ini berapa? 4 kali 2 ya. 4 kali 2. Kalau misalnya, nah, di sini P-nya Fisher 0,4. Artinya ada beda nggak? Nis, ada beda nggak, Nis? Anis. Anisya ya Naim. Sya'baniyah. Maaf, tadi putus-putus. Saya putus-putus suaranya. Tadi. Oke. Ada beda nggak, Nis? Dari nilai Fisher. Nggak ada ya, Miss? Nggak ada. P-nya berapa sih? 0, 0, P-nya berapa? 0, 0,4. 0,43. Ya, nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Oke. Ini baru satu variabel. Terus tabulasi. Tabulasi silang. Ada yang mau ditanya? Kita break ya. Jam 10 Miss, kayaknya lagi mau ya. lanjut aja deh. Lanjut aja. Yakin? Kalau lanjut sampai jam berapa, Miss? Gimana, Mega? Kalau lanjut sampai jam berapa? Iya, nggak kedengaran lagi. Apa katanya, Nis? Kalau lanjut sampai jam berapa? Tetap Kalau jam lanjut, 11 atau ya 100 menit aja. Berarti kan harusnya 11.40 ya. Dikurang 20 menit, 11.20. Beti lah, Beti. Kamu pegal nggak? Mau lanjut. Tapi saya mau pipis dulu nih bentar. Toilet. Nggak apa-apa. Tungguin saya toilet. Paling 3 menit ya. Oke, tunggu ya.